Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kembali kita dapat meneruskan pengajian tafsir Al-Quran, yang mana pada malam hari ini kita masih lagi dalam pembahasan ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, surah yang pertama dari Al-Quran. Sebelum ini kita sudah sampai kepada ayat yang ketiga, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Dan sekarang kita akan lanjutkan pula insya-Allah kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat adalah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Malik maknanya adalah penguasa. Yaum maknanya hari. Ad-din maknanya pembalasan. Maliki Yaumiddin maknanya penguasa pada hari pembalasan. Yang dimaksudkan dengan penguasa pada hari pembalasan adalah Allah. Karena ayat yang keempat ini sebenarnya adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya menerangkan tentang Allah. Mulai dari ayat yang pertama menerangkan tentang Allah. Allah yang kita tuju di dalam permohonan kita supaya memberikan pertolongan kepada kita dalam setiap perbuatan yang akan kita lakukan. Apabila kita ingin melakukan sesuatu perbuatan, maka kita minta tolong kepada Allah. Karena Allah lah yang akan membuat perbuatan kita itu berhasil, akan membuat perbuatan kita itu mendatangkan kejayaan. Maka di permulaan perbuatan kita pun memohon kepada Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan meminta tolong kepada Allah. Siapa Allah? Allah adalah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Siapa Allah? Allah adalah Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Ini sudah kita bahas dalam pengajian yang terdahulu. Apabila kita sudah selesai melakukan perbuatan dan perbuatan itu adalah karena pertolongan Allah, maka patutlah kita untuk memuji Allah. Maka ayat yang berikutnya, ayat yang kedua adalah ayat yang menerangkan bagaimana sikap kita setelah kita melakukan sesuatu perbuatan. Sikap yang baik adalah memuji Allah. Karena segala sesuatu berlaku adalah karena izin, karena kehendak dan kuasa Allah. Maka kita pula memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
Segala puji bagi Allah. Sekali lagi kita sebutkan tentang Allah. Kemudian diterangkan siapa Allah yang kita puji itu. Allah yang kita puji itu adalah Rabbil Alamin. Rabb yang mengatur sekalian alam. Kita sudah bahaskan sebelum ini, apabila disebut kata Rabb, maknanya adalah yang menciptakan alam ini, yang mengatur alam ini, yang melindungi alam ini, yang memelihara alam ini. Kemudian Allah terangkan lagi siapa itu Allah? Ar-Rahman, yang maha pengasih. Siapa itu Allah? Ar-Rahim, yang maha penyayang. Kemudian yang kita bahas pada malam hari ini, ayat yang keempat, siapa itu Allah? Allah adalah Maliki Yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan. Jadi ayat yang keempat ini masih lagi menerangkan tentang siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat-ayat pertama dari surah Al-Fatihah, bahkan dari awal Al-Quran, adalah untuk menjelaskan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dan itu adalah penting, karena bagaimana kita akan beribadah kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Maka Allah kenalkan dirinya, yaitu pada malam hari ini kita akan bahas adalah Allah itu penguasa pada hari pembalasan, yang sebelum ini belum lagi dibahaskan. Karena sebelum ini masih lagi menerangkan tentang Allah yang memberikan rahmat. Allah yang memberikan rahmat sehingga perbuatan dapat kita lakukan. Kemudian Allah memberikan rahmat, yang dengan rahmat itu perbuatan kita lakukan menjadi bernilai, menjadi berharga, karena dia akan dihitung sebagai ibadah. Kemudian sekarang pula adalah yang belum lagi disebutkan sebelum ini, Allah adalah penguasa pada hari pembalasan. Ayat sebelum ini menerangkan tentang Allah di dunia sebagai yang memberikan rahmat, yang dengan rahmat itu kita bisa melakukan perbuatan, yang dengan rahmat itu perbuatan kita bernilai ibadah, dan Allah itu pula Malik Yaumiddin, yang nanti di akhirat. Kalau tadi di 3 ayat pertama menerangkan Allah yang di dunia, sekarang pula menerangkan tentang Allah yang di akhirat. Allah yang di akhirat nanti adalah penguasa satu-satunya untuk membalas apa yang sudah kita lakukan di dunia. Jadi kita dapat lihat sekarang ini, apabila ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, menerangkan tentang Allah yang di dunia ini, yang juga berkuasa, yaitu memberikan rahmat kepada siapa yang dikehendakinya, dan juga menarik rahmat dari siapa yang dikehendakinya, atau tidak memberikan rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Namun kita memohon rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kemudian di akhirat pula Allah menjelaskan tentang dirinya lah satu-satunya penguasa untuk membalas apa saja yang telah dilakukan di dunia. Baik dibuat ketika di dunia, maka Allah penguasa pada hari pembalasan akan membalas yang baik pula. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kemudian berikutnya, kalau buat yang buruk di dunia, maka Allah penguasa pada hari pembalasan kelak akan membalas dengan yang buruk pula, berupa azab dan siksaan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan kejahatan meskipun kecil sebesar biji zarah sekalipun, akan melihat balasannya, karena Allah penguasa pada hari pembalasan akan membalasnya. Kemudian satu lagi, kita tengok keterkaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelum ini menerangkan tentang perkara yang menggembirakan kita, yaitu perkara yang menggembirakan kita adalah apabila kita memohon pertolongan kepada Allah, Allah pula akan menolong kita dengan melimpahkan, mencurahkan rahmatnya kepada kita. Maknanya Allah telah menyediakan rahmatnya bagi sesiapa yang meminta kepadanya. Jadi kita menjadi gembira.
Jadi seberat apapun pekerjaan, kalau kita memohon pertolongan kepada Allah, Allah akan menolong dengan melimpahkan rahmatnya. Itu menggembirakan kita. Kemudian sekarang pula menakutkan kita. Apa sebab? Sebab boleh jadi kita ini karena tertipu terpedaya, karena kelemahan dan kekurangan kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Nah, kesilapan dan kesalahan yang dilakukan di dunia, kita akan tanggung akibatnya pada hari pembalasan, yang mana ketika hari itu Allah akan membalas. Maka ketika disebut Maliki Yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan, kita menjadi takut. Sebab tidak ada satu pun yang kita buat di dunia yang tidak dibalas. Dan tidak ada di antara kita ini yang tidak melakukan kesalahan. Semua kita melakukan kesalahan. Hanya para nabi dan rasul yang dipelihara dari kesalahan. Tetapi kita ini yang bukan nabi, bukan rasul, melakukan kesalahan. Kalau disebut penguasa pada hari pembalasan, bagaimana akan jadi pada diri kita ini kalau kesalahan kita itu dibalas oleh Allah? Dan ingat, seringan-ringan azab di dalam api neraka adalah diletakkan bara api di kaki, menggelegaklah tubuh ini sampai ke kepala. Maka kalau disebut hari pembalasan, menjadi takut kita. Tadi kalau disebut tentang rahmat yang dicurahkan, menjadi gembira kita. Dan Allah pula di dalam berfirman, sekali menggembirakan manusia, pada kali yang lain menakutkan manusia. Supaya manusia pertama berharap kepada Allah, kemudian juga pada keadaan yang lain takut kepada Allah. Dan inilah keadaan yang patut diwujudkan, diusahakan dalam diri kita masing-masing, yaitu antara harap dan takut kepada Allah. Bainal khaufi war raja, antara takut dan harap, antara harap dan takut. Maka kadang-kadang ayat Al-Quran itu menggembirakan kita, disebut at-targhib. Kadang-kadang menakutkan kita, disebut at-tarhib. Maka biasanya kita tengok ayat Al-Quran, setelah Allah menerangkan tentang syurga atau penghuni syurga, setelah itu Allah akan menerangkan tentang neraka, penghuni neraka. Setelah Allah menerangkan tentang kenikmatan dunia, tentang kenikmatan syurga, maka setelah itu Allah akan menerangkan tentang kesengsaraan neraka. Setelah Allah menerangkan tentang amal saleh yang mendatangkan kebaikan, nanti Allah akan terangkan pula tentang kemaksiatan yang akan mendatangkan kesengsaraan. Demikianlah susunan-susunan firman Allah, termasuklah ayat pertama, kedua, ketiga menerangkan tentang menggembirakan kita. Ayat yang keempat menerangkan tentang yang menakutkan kita. Maka nanti kita akan lebih tumpukan kandungan ayat yang keempat ni kepada pembahasan yang bisa menakutkan kita, sehingga membuat kita menjadi hati-hati, menjadi waspada, menjadi bersungguh-sungguh dalam menjalani hidup ini, karena tidak ada satu pun yang kita buat yang terlepas dari pembalasan Allah. Karena nanti hari akhirat adalah hari pembalasan yang penguasanya ketika itu adalah Allah. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Maliki Yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan. Malik, penguasa. Sebenarnya kata Malik ini dari kata milik. Malik Yaumiddin maknanya yang memiliki hari pembalasan. Tetapi selalu diterjemahkan atau difahami dengan yang menguasai hari pembalasan. Karena memang sesiapa yang memiliki sesuatu, dia akan berkuasa ke atas sesuatu itu. Umpamanya kalau kita memiliki rumah, kalau rumah itu memang milik kita, maka kita akan berkuasa ke atas rumah itu, karena kita memilikinya. Tapi kalau kita hanya menyewanya saja, maka kita tak akan berkuasa ke atas rumah itu. Nah, apabila disebut Malik Yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan,
maka sepenuhnya Allah berkuasa pada hari pembalasan. Makna berkuasa di sini, Allah akan berbuat apa saja yang dikehendakinya tanpa ada sesiapa yang mampu membantah. Maka dikatakan yang berkehendak pada hari pembalasan hanyalah Allah. Lain dari Allah tak ada yang punya kehendak lagi. Kalau di dunia ini masih Allah beri kehendak kepada manusia, sehingga nampak manusia itu pula berkuasa di dunia ini. Tapi di akhirat tak ada lagi yang berkuasa, sepenuhnya berkuasa di dunia. Yang berkuasa di akhirat adalah Allah. Maka kalau sepenuhnya yang berkuasa di akhirat adalah Allah, maka Allah menggunakan kata Malik, Malik Yaumiddin, maknanya yang berkuasa penuh pada hari pembalasan. Sampai kita pun tak punya kehendak untuk berkata-kata nanti. Pada hari kiamat, hari akhirat, tak ada siapa yang berani berkata-kata, semua diam. Kalau sekarang ni masih ada yang berkata-kata, masih ada yang membantah, masih ada yang mencela, mengkeji, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat jangan harap, semua tidak akan berani berkata-kata. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Yauma, pada hari itu. Hari yang dimasukkan adalah hari apa? Hari akhirat, hari pembalasan. Pada hari itu malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain semuanya berdiri berbaris-baris, sofa. Kemudian akan berganjak ke sana kemari? Tidak. Akan bising, berbicara semaunya? Tidak. La yatakallamun, tidak ada sesiapa yang mampu untuk berbicara illa kecuali man azina lahur rahman, yang Allah izinkan. Allah izinkan, dia berbicara. Kalau Allah tak izinkan, tidak mampu berbicara. Illa man azina lahur rahman, kalau berbicara pun Allah izinkan, wa qala sawaba, dia hanya mengatakan yang benar saja. Kalau di dunia Allah izinkan berbicara, belum tentu lagi dia mengatakan benar. Dengan kehendaknya dia, dengan kehendak hawa nafsunya, dia masih mampu mengatakan perkataan dusta. Tetapi di akhirat tidak, karena semuanya Allah menguasai. Manusia tidak diberi kuasa apa-apa lagi. Maka dikatakan yaumahum barizun, hari di mana mereka dikeluarkan dari kubur, dibangkitkan dari kubur. Hari apa yang dimasukkan itu? Hari kiamat, hari akhirat, hari pembalasan. Karena kalau sudah kiamat, kemudian bermulalah akhirat, maka itu adalah pembalasan. Pembalasan saja, tak ada lagi bekerja, beramal soleh, tak ada lagi. Pembalasan saja. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Tak ada kesudahannya, tak ada penghujungnya. Yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai', tidak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah. Apa yang dibuat dahulu di dunia, Allah tahu. Menipu, berdusta, tidak menepati janji, mengambil harta orang lain, apa dahulu dibuat dunia? Menganiaya orang lain. Menganiaya siapa? Menganiaya suami, menganiaya istri, menganiaya orang tua, menganiaya anak, menganiaya siapa? Bahkan menganiaya hewan pun. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di hari itu. Allah mengetahui semuanya untuk dibalas. Kemudian Allah pun bertanya kepada seluruh makhluk, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Semua menjawab, lillahil wahidil qahar, kekuasaan pada hari ini hanya lil wahid, Allah yang Maha Esa, al qahar, yang berkehendak, yang kehendaknya mengalahkan segala kehendak.
Tak ada lagi di sana yang berkehendak kecuali Allah. Maliki yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan. Jadi apa makna malik? Penguasa maknanya yang memiliki. Karena setiap yang memiliki berkuasa. Kita ini bukan yang memiliki hari. Jangankan hari akhirat, hari dunia ni pun kita tak memilikinya. Kita ini menjalani hari. Banyak yang tidak kita kuasai. Karena sebenarnya kita hanya diberi beberapa saja dari pemberian Allah yang kita miliki, kemudian kita kuasai, itu pun tidak sepenuhnya kita menguasainya. Karena pemilikan yang diberikan kepada kita di dunia sifatnya adalah sebagai ujian. Pada akhirnya nanti Allah tarik kembali yang kita miliki. Semua kita miliki, yang kita miliki ditarik kembali. Harta ditarik semua. Ilmu ditarik. Apa yang kita miliki? Keluarga ditarik semua. Kemudian kita akan ditinggalkan di dalam kubur dan tidak memiliki apa-apa lagi. Dahulu ketika lahir tidak memiliki apa-apa. Kemudian ketika di dunia memiliki. Allah yang memberikan sehingga kita memiliki. Setelah itu Allah tarik kembali dan tidak memiliki lagi. Dan selama-lamanya setelah itu tidak lagi memiliki apa-apa. Maka sebenarnya orang yang faham tidak akan sombong dengan apa yang dimilikinya sekarang. Sebab apa yang dia miliki sebenarnya adalah pemberian Allah sebagai ujian yang sampai waktunya akan ditarik kembali. Maka lihatlah Allah yang memiliki segala-galanya. Memiliki hidup kita di dunia dan juga memiliki hidup kita, menguasai hidup kita di akhirat kelak. Maliki yaumiddin. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Rasul yang digelar sebagai mufassir Al-Quran, menyebut kata Malik di sini sebagai qadi. Qadi itu maknanya yang memutuskan hukum. Biasanya di pengadilan. Qadi di pengadilan. Yang sekarang ini kita sebut juga dengan hakim, yang memutuskan hukum. Kalau disebut memutuskan hukum, maka berkaitan dengan apa yang telah buat, apa yang telah dibuat untuk ditentukan baik atau buruk. Kalau baik, maka akan diberi balasan baik. Kalau buruk, diberi balasan buruk, hukuman. Maka apabila kita lihat tafsir Ibnu Abbas ini, qadi bermakna semua kita ini nanti akan ditanya oleh Allah. Oleh Allah yang menguasai hari pembalasan, yang menjadi penguasa pada hari pembalasan. Dahulu ketika di dunia, umpamanya dalam perkara apa sekarang? Dalam perkara berumah tangga untuk apa? Hanya untuk menyampaikan kehendak hawa nafsu? Allah akan tanya. Kemudian lahir anak, kemudian kita pun membesarkan anak. Membesarkan anak itu apa tujuannya? Sebagai menjalankan amanah Allah? Atau sebagai apa? Kemudian mencari rezeki di dunia. Mencari rezeki untuk apa? Untuk dunia yang akan ditinggalkan? Membangun rumah? Menumpuk harta kekayaan? Untuk apa? Kemudian ketika mengejar kekuasaan, tak puas-puas dari satu kedudukan ke kedudukan yang berikutnya. Untuk apa mengejarnya? Untuk mencari keredaan Allah atau untuk memuaskan kehendak hawa nafsu? Untuk menumpuk kekayaan lebih banyak lagi? Untuk menganiaya dan menjajah manusia? Untuk apa? Semua itu akan ditanya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satu pun yang ditinggalkan. Kecil ditulis, besar ditulis, semua ditulis untuk dibalas. Yang membalasnya siapa? Maliki yaumiddin. Jangan lupa ayat kita ini, karena ini yang menjadi pembahasan kita. Penguasa oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah yang akan memutuskan hukum. Apa sebenarnya yang dibuat di dunia dahulu?
baik atau buruk, benar atau salah, yang diperintahkan yang dibuat atau yang dilarang dibuat, kebenaran atau kebatilan, dengan keikhlasan atau karena riya. Untuk apa melakukan perbuatan ketika di dunia? Semua akan ditanya. Dan yang pertama kali nanti ditanya di akhirat adalah salat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali ditanya nanti oleh Allah sebagai penguasa pada hari pembalasan adalah salat. Salat bagaimana? Sempurna atau tidak? 5 kali sehari semalam. Kemudian ikhlas atau tidak? Kemudian khusyuk atau tidak? Dengan penuh kesukaan atau tidak? Rindu untuk melakukan salat atau tidak? Akan ditanya. Dan disitulah nilai kita nanti di akhirat di hadapan Allah. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Maka apabila kita akan ditanya kembali, ini yang membuat kita menjadi takut. Kita mampu atau tidak menjawab pertanyaan Allah? Kita akan lepas atau tidak? Akan selamat atau tidak dari hukuman Allah Subhanahu wa taala? Karena 2 saja tempat nanti di akhirat. Kalau tidak di dalam surga, di dalam neraka. Tidak ada lagi tempat yang ketiga. 2 saja. Maka kita selalu memohon, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari yang satu lagi, ya Allah, yaitu siksaan api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena Allah yang akan memelihara kita di dunia dan di akhirat. Karena Allah penguasa dunia dan penguasa akhirat. Wa qina adzabannar, dan pelihara kami daripada api neraka. Dan Allah pula telah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena 2 saja tempat nanti di akhirat, yaitu surga dan neraka. Dan penguasanya ketika itu adalah Allah. Yang akan memasukkan ke dalam surga adalah Allah, dan yang akan memasukkan ke dalam neraka pun adalah Allah. Kemana kita nak lari? Kepada siapa kita akan bergantung? Tak ada lagi. Ainal mafar? Kemana mau lari? Tidak ada lagi tempat lari. Kalau di dunia silahkan lari. Kemana kamu mau lari? Sebenarnya pun tidak akan kelari kemana. Karena pada akhirnya kematian akan datang menjemput dan akan menjumpai Allah. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Pasti. Mati itu yang akan datang menjemputnya. Bukan dia yang akan mendekati mati. Tidak, mati itu yang akan mendatanginya. Dan mati pula datang tidak memberitahu kapan, di mana. Di mana-mana mati. Kapan pun mati. Yang tua mati, yang muda pun mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan disempurnakan ujurakum, balasan dari apa yang sudah kamu lakukan di dunia sebelum kematian. Yaumal qiyamah, kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dan siapa yang akan memberikan pembalasan? Allah. Maliki yaumiddin. Maka kalau kita bahas ayat ini, banyak ayat-ayat yang lain yang bisa kita ambil untuk menjelaskannya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka beruntunglah dia. Kemudian Allah ingatkan di ujung ayat, wa mal hayatud dunya
illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan kehidupan yang menipu dan yang memperdaya. Karena banyak manusia pada hari ini tidak mempertimbangkan hari akhirat, tidak mempertimbangkan Allah yang menjadi penguasa pada hari akhirat. Seakan-akan tidak ada di sana hari akhirat, seakan-akan tidak ada penguasa di sana pada hari akhirat, hari pembalasan. Tapi siapa yang menghadirkan ayat Malik Yaumiddin ini, menjadi berhati-hati dia. Sebab apa yang dia buat di dunia nanti akan dibalas di hari pembalasan oleh penguasa hari pembalasan. Maka apabila kita lihat di dunia ini, orang yang tidak tertipu adalah orang yang selalu menghadirkan Allah sebagai penguasa hari pembalasan ketika di dunia. Maka dalam Al-Quran dikatakan orang yang akan meramaikan masjid, memakmurkan masjid adalah orang yang percaya kepada hari akhirat, yang percaya kepada Allah penguasa pada hari akhirat. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi. Satu lagi, wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kalau dikaitkan dua sekali dalam ayat kita ini, yang beriman kepada Allah sebagai penguasa pada hari akhirat. Itu makna Malik. Sekarang kita teruskan pula kepada Yaum, penguasa hari. Hari, kalau kita sebut hari, apabila di dunia, maka hari kalau di dunia berapa jam? 24 jam. Ada siang, ada malam. Itu hari yang kita ketahui di dunia. Dan hari yang kita ketahui di dunia ada permulaan, ada akhir. Tetapi kalau disebut hari untuk akhirat, tidak ada lagi siang, tidak ada lagi malam. Kalau sebut hari untuk akhirat, tidak ada lagi permulaan, ada permulaan, tetapi tidak ada kesudahan, tidak ada akhir. Ada permulaan, tapi tidak ada akhir. Kapan permulaan hari akhirat? Apabila selesai dunia ini dengan kiamat, maka mulailah akhirat. Ada permulaan, tapi tidak ada akhirnya, kesudahannya. Nah, hari pembalasan adalah hari yang tidak ada kesudahan. Kalau senang, senanglah selama-lamanya. Kalau sengsara, sengsaralah selama-lamanya. Kalau di dunia, boleh jadi kita sekarang ini susah, sengsara, tapi sampai masanya kita senang. Dan di dunia pula, mungkin sekarang senang, tapi sampai masanya nanti akan sengsara. Karena di dunia, begitulah keadaannya sebagai ujian. Sebagai ujian. Kemudian apabila di dunia ini Allah senangkan seseorang dan dia pula melakukan kekufuran, kemaksiatan, maka kesenangannya itu pun ada akhirnya. Dan Allah menyebut kesenangannya itu meskipun nampak bertahun-tahun, tetapi kesenangan yang sebentar, sekejap, sedikit. Numatti'uhu qalilan, kami beri kesenangan kepadanya sedikit, qalilan, sedikit. Thumma nattarruhu ila, kemudian kami paksa dia untuk menjalani hari akhirat yang dahsyat, untuk selama-lamanya masuk ke dalam neraka dan tidak ada kesudahannya. Maka apabila disebut yaum, hari akhirat, maka kita menjadi takut, karena keadaan hari itu tidak ada kesudahannya. Tadi disebut sebagai Allah yang menguasai hari akhirat, kita menjadi takut, karena semua kita akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Disebut pula hari, maka kita lebih takut lagi, sebab hari itu hari yang tidak ada kesudahannya. Kalau dimasukkan penjara ke dunia, di penjara di dunia mungkin ada masa yang ditentukan, 10 tahun, 25 tahun. Setelah itu masih bisa keluar. Tapi kalau dalam neraka
Ada 10 tahun di neraka? 25 tahun? Tidak ada. Tak ada azab dalam neraka 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 70 tahun. Tak ada. Tak ada dengan angka-angka, tak ada. Karena dimasukkan dalam neraka dan dikeluarkan kembali bukan ditentukan oleh angka-angka lagi, tapi ditentukan oleh Allah itu sendiri. Allah keluarkan keluar. Allah tak keluarkan, tidak keluar. Tak ada ukuran angka-angka lagi. Karena yang berkuasa ketika itu sepenuhnya adalah Maliki Yaumiddin. Wah, ini perlu difahami. Maka kita menjadi takut. Sebab jangan-jangan kita ini tak terlepas nanti dari hisab Allah yang berat itu. Semua akan ditanya. Dan siapa yang jamin bahwasanya sekarang ini dosanya telah diampuni? Siapa yang berani jamin? Kita berharap dosa kita diampunilah, tetapi menjamin diri bahwasanya dia telah suci dan terlepas dari dosa, tak ada siapa. Kecuali kalau Allah memberitahunya, wahai fulan, dosamu telah kuampuni. Tapi siapa di antara kita ini yang menerima firman Allah sekarang ini? Tidak. Maka ketakutan mesti senantiasa ada. Dan tidaklah membuat kita menjadi berputus asa, tidak. Tetapi membuat kita menjadi berharap kepada Allah. Ya Allah, peliharalah hamba dari siksaan api neraka. Yaum, yaitu nanti apabila dimasukkan ke dalam api neraka selama-lamanya hamba tak. Meskipun ada di sana dikatakan bahwasanya orang yang melakukan kemaksiatan dari kalangan orang-orang beriman akan dimasukkan ke dalam neraka, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Tapi kapan waktunya dimasukkan ke dalam surga? Tak ada siapa yang berani untuk menetapkannya berapa lama. Karena yang menguasai hari itu, kita ulang sekali lagi, adalah Allah, penguasa pada hari pembalasan satu-satunya, tak ada lagi yang lain. Maka dikatakan dalam tafsir bahwasanya penguasa satu-satunya, Maliki Yaumiddin, untuk menerangkan bahwasanya yang berkuasa mutlak hanya satu, lain dari itu tidak. Kalau nampak yang berkuasa juga ada malaikat berkuasa, umpamanya malaikat Malik, malaikat Ridwan, malaikat yang lain yang Allah beri kuasa, sebenarnya kuasa mereka itu adalah dari Allah juga. Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Sebenarnya kata ad-din di sini diambil dari kata yang sama dengan ad-din, agama. Maka ada juga yang menerjemahkannya dengan mengatakan Yaumiddin ini hari agama. Jadi Malik Yaumiddin, penguasa hari agama. Kalau tadi kita sebut penguasa hari pembalasan, tidaklah berbeda atau tidaklah bertentangan. Apa sebab? Sebab kalau disebut agama, di dalamnya adalah yang berkaitan dengan pembalasan. Kalau disebut agama, maka di dalamnya adalah pembalasan. Karena dalam agama itu ada dua saja, yaitu ada perintah, ada larangan. Buat ini, kalau buat dapat. Jangan buat ni, jangan buat ni, jangan buat ni. Kalau tak buat yang dilarang itu, maka dapat pahala. Buat ni, perintah, wajib. Kemudian tak buat, dapat juga. Tapi dapat apa? Dapat balasannya, siksaan. Karena kewajiban tidak dijalankan. Jangan buat ni, larangan. Dibuatnya pula, maka dia akan dapat pula dosa. Balasan pun akan diterima. Jadi, apabila di dalam agama itu ada perintah, ada larangan, maka ada balasan. Maka ad-din, Yaumiddin disebut hari agama adalah sama dengan maknanya hari pembalasan. Kemudian di dalam agama pula, setiap apa yang dibuat akan dibalas. Setiap apa yang dibuat akan dibalas. Kama tadinu tudan. Ada kata dana yadinu, tadinu tudan. Dari kata dain, Malik Yaumiddin, din. Maka maknanya adalah
Kalau kamu buat, kamu dapat balasan. Banyak buat, banyak balasan. Sedikit buat, sedikit balasan. Tak ada buat, tak ada balasan. Maka kalau disebut kata ad-din, maka yang mesti difahami cepat, apa yang sudah kita buat untuk dibalas. Kalau tadi kalau disebut yaum, ingat hari itu panjang. Jangan gadaikan hari yang panjang itu disebabkan karena hari yang sebentar di dunia ini. Kemudian ad-din, pembalasan, cepat ingat apa yang sudah dibuat. Sebab kalau tak ada yang dibuat, apa yang akan dibalas? Jadi kalau disebut maliki yaumiddin, penguasa, tak ada lagi di sana yang lain yang berkuasa. Yaum, hari itu panjang. Ad-din berkaitan dengan apa yang kita buat untuk dibalas. Maliki yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan. Bagi sesiapa yang mendalami ayat ini, istilah Al-Quran mendalami itu disebut tadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran? Siapa yang mendalami ayat ini bisa juga membuatnya tenang. Kalau tadi membuatnya takut, kita sebut karena sebagai kabar penakut, karena tidak ada yang dibuat di dunia yang tidak dibalas. Tapi dalam waktu yang sama, ayat ini juga bisa membuat kita tenang. Apa sebab? Sebab apa yang kita buat tidak akan sia-sia. Semua akan dibalas. Kadang-kadang kita di dunia ini minta balasan di dunia. Minta balasan di dunia. Dan kadang-kala pula balasan dunia itu tidak kita dapatkan. Umpamanya kita bekerja di satu tempat dengan seseorang. Kita harapkan setelah kita bekerja kita dapat gaji. Tapi sudah sekian bulan kita bekerja tak dapat gaji. Bagaimana? Sedih? Sedih. Kecewa? Kecewa. Tetapi bagi orang beriman yang percaya kepada hari akhirat, dia tak akan kecewa. Memang di dunia saya tak dapat, tetapi saya pasti akan mendapatkannya kembali di akhirat. Dan saya hidup ini bukan untuk dunia ini saja. Saya juga hidup untuk akhirat. Karena hidup saya di dunia ini tidak lebih hanya sebagai musafir. Apa musafir? Yang berjalan saja. Bukan jalan di perjalanan itu yang kita jadikan tujuan. Yang kita jadikan tujuan adalah nanti destinasi kemana kita mau pergi. Itu yang dijadikan tujuan. Sampai waktunya, apabila sampai di tujuan, nah itulah yang akan menyenangkan kita. Musafir yang lalu, yang berjalan. Sampai waktunya, perjalanan pun usai, kita sampai ke tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Dunia ini adalah satu perjalanan saja. Sampai masanya kita akan sampai ke akhirat. Kemudian apa yang kita lalui dunia, orang tak bayar gaji, sudah selesai sudah. Tetapi memang kita tak dapat di dunia, tetapi kita akan dapat di akhirat. Di akhirat pasti. Contoh umpamanya, ada seorang ibu sudah capek-capek, penat-penat membesarkan anaknya. Dari kecil lagi sebesar ini anaknya itu dahulu ketika dilahirkan. Kadang-kadang ada yang anaknya itu tak sampai 2 kilogram, 1,5 kilogram saja. Kecil sekali, kecil. Bisa ditenteng begini saja anaknya. Lemah, sakit pula banyak lagi. Kemudian dibesarkan dengan bersusah payah. Kemudian banyak pula biaya untuk membesarkan anak ini. Belum lagi susah payahnya. Kemudian anak ini menjadi orang yang punya kekuasaan, punya kekayaan, punya kedudukan. Tetapi anak ini pula tidak membalas jasa. Bukan baik yang kita buat dibalas baik, tidak. Dibalas pula dengan tubah. Bagaimana perasaan seorang ibu?
Sedih, pasti. Jangankan membantu, tetapi malah menderhaka. Kata-katanya kesat, mengkeji. Bahkan sampai ada di antara anak itu yang ingin membunuh orang tuanya sendiri. Ini bukan dongengan lagi. Sudah banyak sekarang ini. Karena anak itu tak bekerja, kemudian dia pula terlibat narkoba, dan dia perlu setiap hari uang belanja, dan ibunya pula ada uang masuk mungkin dari pensiunnya, atau mungkin dari sewa tokonya dan lain sebagainya. Dia tahu, maka dia terus paksa ibunya untuk memberi. Kalau tak diberi, dibunuh. Bagaimana? Kalau tidak ingatkanlah ke hari akhirat, di sana pembalasan akan kita dapatkan, maka kita akan kecewa dengan anak ini. Oh, inilah yang akan saya dapat, sekian puluh tahun saya membesar. Kalau ke situ kita pergi, kita akan tertekan jiwa. Kita akan gelisah. Kita akan mungkin akan melakukan perbuatan yang tercela, mungkin menyumpahi anak, mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk dikeluarkan. Tetapi kalau cepat kembali, ini adalah ujian saja di dalam hidup. Sebenarnya yang Allah nanti dari saya adalah bagaimana sikap saya, sabar atau tidak. Sabar, ada balasan nanti di hari pembalasan. Maka ingat saja hari pembalasan, maka kita menjadi sabar. Sudah saya jalani saja apa yang terjadi ini. Dan Allah pula telah menyiapkan balasan bagi orang yang sabar, balasan yang tidak putus-putusnya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan balasan untuk orang-orang yang sabar itu adalah balasan yang tidak terkira, tak ada hitungannya. Apabila dia ingat hari pembalasan, di sana nanti dia akan dibalas, sudah dia akan jalani hidup ini dengan tenang. Jadi ayat ini apabila didalami, dia bisa membawa ketenangan kepada kita. Kita didengki orang, umpamanya uang kita dibawa lari, kononnya uang kita itu mau dijadikan modal, nanti untungnya dibagi 50-50, kita berilah uang itu 200 juta umpamanya. Kemudian dia pun pergi, lari entah kemana. Bagaimana? Stres? Tertekan jiwa? Kalau kita ingat hari akhirat, hari pembalasan, kita nanti akan dapatkan kembali apa yang dibawa oleh orang itu. Kalau dibawa ke sana, kita jadi tenang. Tapi kalau tak dibawa ke sana, nanti akan memikir saja, Allah, 200 juta. 10 tahun saya mengumpulkannya, tahan selera, tak beri anak. Tapi ini yang saya terima. Ini kita bisa tertekan jiwa, hilang ketenangan. Maka ayat ini Maliki Yaumiddin bisa membuat kita menjadi tenang, karena kita cepat kembalikan kepada Allah yang menjadi penguasa pada hari pembalasan, yang akan membalas setiap apa yang dilakukan di dunia. Jadi hari ini adalah hari ujian. Hari nanti adalah hari pembalasan. Dan yang menjadi pembalas di hari pembalasan adalah Allah sendiri. Maliki Yaumiddin. Kalau Allah yang membalas, maka tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah untuk dibalas. Sebab Allah yang membalas. Sebab ketika di dunia ini, apa yang kita buat nih, mana kita tahu yang terlintas dalam hati? Orang lain tak tahu, manusia tak tahu, tetapi Allah mengetahui. Nah, Allah mengetahui, nanti Allah yang mengetahui kita di dunia ini, Allah itu nanti di hari pembalasan yang akan membalas. Ini yang membuat kita menjadi tenang. Setelah tenang, dengan ayat ini membuat kita juga menjadi sungguh-sungguh
Manusia tak puji, tak apa. Karena kita melakukan perbuatan bukan karena ingin dipuji oleh manusia, ingin dibalas oleh Allah. Manusia tak balas, tak apa. Karena bukan manusia yang jadikan tujuan. Tapi kalau manusia jadi tujuan, kemudian tak dibalas, oh kecewa dia. Capek-capek saya buat, dia tak sebut-sebut lah. Maka dia akan kecewa. Maka di sini Allah berikan, ini dia ilmu lagi, ilmu yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Tujuanmu bukan dunia, tujuanmu adalah akhirat. Oh hebat ini. Orang yang seperti ini akan sungguh-sungguh menjalani hidup di dunia. Dan satu lagi, setelah sungguh-sungguh, dia menjadi yakin dalam melakukan sesuatu. Umpamanya buka apa? Buka kedai. Atau buka apa? Buka usaha, buka kebun. Kalau tak menjadi macam mana? Dia bukan menjadinya itu yang dia fikirkan. Apa sebab? Sebab tidaklah yang dia lakukan di dunia ini, apapun, berkebun kah, buka kedai kah, apa saja, yang dia tuju adalah, ini adalah amal soleh saya. Saya tak dapat di dunia, tidak apa. Kalau memang itu ditakdirkan oleh Allah, saya tak dapat, saya tak akan kecewa. Karena saya sudah berusaha mencari rezeki, itu sebenarnya yang saya kejar. Karena itulah yang akan dibalas oleh Allah. Allah tidak akan tanya kita di akhirat kelak tentang kamu dahulu ketika berkebun, kebunmu menghasilkan atau tidak. Bukan itu. Kamu berdagang di dunia, perdaganganmu menguntungkan atau tidak. Allah tidak tanya itu. Yang Allah tanya adalah, kamu ada tidak berusaha mencari rezeki dahulu di dunia, dan caramu itu cara yang aku redai atau tidak. Itu yang akan Allah tanya. Itu yang akan dibalas. Allah tidak tanya kita sebesar apa rumah kamu di dunia, tidak. Tetapi yang Allah balas adalah bagaimana cara kamu membangun rumah yang besar di dunia itu. Dan itu yang akan dibalas. Maka ini membuat kita menjadi yakin-yakin di dalam berusaha di dunia, karena semua itu tidak akan ditinggalkan dan disia-siakan, akan dibalas kembali. Maka mudah-mudahan dengan ilmu yang ketiga ini, yaitu ilmu yang terdapat dalam ayat yang keempat dari surah Al-Fatihah, yaitu yang menarik pandangan kita bukan hanya tertumpu kepada dunia ini saja, tapi menarik pandangan kita jauh ke depan sana, yaitu ke akhirat yang kekal dan abadi, yang ketika itu menjadi penguasanya adalah Allah untuk membalas apa saja yang kita lakukan di dunia. Maliki Yaumiddin. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini ada manfaatnya, insya-Allah. Dan pada pengajian yang akan datang kita akan teruskan lagi pada ayat yang berikutnya. Dan nampak pada ayat berikutnya Allah merubah bentuk kandungan atau merubah bentuk bahasa yang digunakan di dalam surah Al-Fatihah. Sebelumnya Allah menggunakan bahasa tidak secara langsung, yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penguasa pada hari pembalasan. Ayat itu ayat pemberitaan, tidak secara langsung. Tapi ayat berikutnya secara langsung. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau. Di sini ada nampak hubungan langsung antara hamba dengan Allah, dengan berbicara secara langsung. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ini insya-Allah akan kita bahaskan dalam pengajian yang akan datang. Ini saja yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa takfiratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.